Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roger Murti. Saya merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Tata Boga dari Universitas Negeri Malang. Di sini pada video kali ini saya akan memberikan sebuah resep hidangan penutup atau dessert bernama Jelly Piping Flower. Ini bisa banget kalian buat jadi hampers maupun hadiah ulang tahun kepada teman. Ataupun juga kalau ada hajatan, kalian bisa banget membuat ini dan ini sangat pas untuk porsi satu orang. Untuk resep dan cara pembuatannya, silahkan saksikan video berikut ini. Oke, kali ini yang pertama kita akan membuat pudding base dari jelly piping art ini. Untuk bahan-bahannya sendiri ada gula pasir sebanyak 170 gram atau mungkin bisa kalian tambah juga sesuai dengan selera. Kemudian ada 2 bungkus agar-agar plain, tidak ada warnanya, dan juga jelly yang juga plain juga. Selain ini juga ada air susu sebanyak 1000 ml dan juga air biasa sebanyak 600 ml. Langsung saja semua bahan kita masukkan ke dalam wajan. Mulai dari gula, kemudian dari agar-agar, kemudian juga ada jelly plain. Kita masukkan semuanya. Kita campur terlebih dahulu bersama dengan gula. Nah, untuk pencampurannya kita lakukan sebelum kita panaskan di atas api ya, agar nanti tidak mengumpal. Kemudian kita masukkan juga air biasa. Saya menggunakan air biasa karena agar mencampurnya lebih enak aja. Karena kalau pakai susu nanti langsung banyak. Nah, kira-kira kalau sudah rata, kita juga masukkan susu sebanyak 1000 ml. Kalau sudah, langsung kita panaskan di atas api kecil saja dan terus diaduk sampai mendidih. Nah, ini langsung kita aduk aja dengan api kecil, sesekali diputar-putar mixnya agar nanti agar-agarnya atau jelinya tidak menggumpal. Oke, sekarang juga kita bisa tambahkan pewarna makanan. Untuk kali ini saya memakai warna hijau dan inginnya warnanya menjadi hijau pastel seperti itu karena ada susu. Untuk banyak warnanya silahkan sesuaikan dengan warna yang kalian inginkan. Mungkin untuk yang pertama saya akan meneteskan 2 tetes saja. Oke, saya rasa sudah cukup. Mungkin kalau kalian ingin lebih hijau lagi, silahkan ditambahkan pewarnanya lebih banyak. Oke, kalian bisa lihat di sini jelinya sudah mendidih, ada bubble-bubble yang keluar dari bawah atau ke atas seperti itu. Nah, seperti ini sudah bisa kita tiriskan. Tetapi tipsnya, karena saya menggunakan mika untuk mencetak kali ini agar bentuknya lebih kecil-kecil dan lebih bisa dibagikan, kalian mencetaknya menunggu agak lebih dingin dulu ya. Oke, langsung saja kita pindahkan. Dan lalu agar memudahkan ketika kita menuang pada cup-cup kecil yang seperti ini, saya menggunakan cup dengan ukuran seperti ini. Kita langsung masukkan saja ke dalam corong. Oke, langsung saja kita tuang ke dalam cup mininya. Dan bisa kita lihat kalau adonannya sudah tidak terlalu panas, cupnya tidak akan meleot atau meleleh. Dan kita teruskan sampai seluruh cup terisi. Oke, jadi untuk satu resep pudding base tadi bisa menghasilkan 23 cup jelly seperti ini. Oke, langsung saja selanjutnya akan melanjut ke resep bagian pipingnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat si adonan jelly pipingnya itu. Untuk bahan-bahannya di sini ada tepung tangmin. Inilah merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan jelly piping ini. Karena dengan menggunakan tepung tangmin, nanti bunga atau piping jelly-nya akan lebih transparan sehingga bunga akan terlihat lebih real. Kemudian untuk tangminnya saya menggunakan 1,5 resep, yakni sekitar 210 gram. Kemudian ada gula pasir sebanyak 225 gram.
Kemudian ada 1,5 jelly Nutrijel. Saya menggunakan yang plain atau kalian juga bisa menggunakan yang ada rasanya. Tapi tipsnya untuk yang menggunakan rasa citrus atau asidnya itu nggak usah dipakai ya. Dan tentunya ada air sebanyak 900 ml. Langsung saja semua bahan kering ini kita masukkan, lalu kita tambahkan air dan langsung akan kita panaskan di atas kompor. Oke, kita masukkan gula. Kemudian Nutrijel. Kita aduk sedikit. Lalu kita masukkan juga tepung tangmin. Oke, untuk mengaduknya ini saya tidak langsung di atas kompor. Jadi saya memastikan dulu bahwasannya adonannya lebih tercampur dengan air semua, baru saya panaskan di atas api. Kita kirain dulu sampai bahan keringnya tercampur rata. Ini agar memudahkan nanti sehingga jelinya tidak menggumpal sendiri, tepungnya tidak menggumpal sendiri seperti itu. Kita tuangkan airnya sedikit terlebih dahulu. Nanti kalau ini semua sudah rata, lalu kita masukkan air sisanya dan kita langsung masak di atas api. Dan pastikan kita menggunakan api kecil agar jelinya tidak menggumpal. Terus diaduk ya. Oke, kalau sudah kental seperti ini, langsung kita matikan kompornya dan kita langsung angkat dan dinginkan. Langsung kita pindahkan ke dalam mangkok. Langsung saja setelah kita masukkan ke dalam mangkok, kita campurkan juga mentega putih sebanyak 102 gram. Atau kalau saya menggunakan porsi 1,5. Ini nanti menteganya akan mencair. Nah, kalau seperti itu kita akan aduk terus sampai menteganya sudah atau adonannya tidak mengkilap. Bisa kita lihat kan ini adonannya sangat mengkilap. Nah, nanti kita akan mengaduknya sampai adonan benar-benar tidak ada atau tidak mengkilap lagi. Kalau adonannya sudah seperti ini kan sudah tidak agak terlalu mengkilap. Langsung saja kita bagi. Di sini saya akan menggunakan 3 warna. Jadi akan kita bagi menjadi warna yang kalian inginkan. Untuk saya akan membagi menjadi 3 warna. Warna kuning sebagai putiknya, kemudian juga ada warna hijau sebagai daunnya, dan juga warna ungu sebagai warna dari bunganya. Oke, langsung saja setelah semua dikasih warna seperti ini, saya ada warna kuning, ungu, pastel, dan juga hijau. Langsung kita masukkan ke dalam piping bag. Kita masukkan semua sampai ketiganya ada di dalam piping bag. Selanjutnya kita akan membuat bunga, yang dimana tentunya di peralatan yang harus kita siapkan ada loyal atau tray, kemudian ada plastik piping, kemudian ada juga gunting dan juga berbagai macam piping. Dan jangan lupa ada paku. Nah, alasan tadi saya untuk memplastik atau mempipingkan sendiri bahannya ini untuk menghindari adanya kebocoran atau kalau kita biasanya bilangnya jebol seperti itu. Nah, untuk tipsnya selanjutnya ini yang saya dapatkan dari Guru. Ketika kalian memasukkan ini ke dalam plastik piping ini harus didouble karena agar dia berpisah sendiri dengan si plastik yang ada isiannya ini. Jadi nanti waktu kalau seperti ini kan biasanya rawan untuk keluar gitu ya adonannya dari pinggir sini. Nah, kalau kita menggunakan plastik piping yang lainnya atau menggunakan plastik lain tambahan, itu nanti akan lebih secure atau lebih aman. Nah, selanjutnya untuk pemasangan kita akan ukur. Jadi kira-kira sampai untuk plastiknya setengah seperti ini agar nanti lebih rapat. Jadi kita pastikan untuk plastiknya kita potong sampai setengah seperti ini agar nanti lebih aman. Coba kita masukkan, nanti kalau kurang lebar kita potong lagi. Nah, karena tadi kita udah potong, langsung aja kita coba masukkan.
Saya rasa untuk piping yang ini udah pas sekali. Lalu langsung saja kita kali ini menggunakan piping jenis mawar untuk bunganya. Jangan lupa ini kita ikat dengan kuat ya, agar nanti tidak keluar. Dan kita potong. Ini potongannya juga agak lebar ya, agar nanti pokok minimal untuk adonannya itu udah masuk semua ke dalam pipingnya. Kita pastikan untuk adonannya keluar seperti ini, sedikit keluar dari potongannya. Lalu kita masukkan ke dalam piping. Jadi kita pastikan adonannya bisa memenuhi si piping kita. Kita coba apakah ini bisa keluar. Sepertinya masih sulit, jadi bisa kita lebarkan lagi lubang pipingnya. Kita pencet dulu seperti ini, lalu kita lebarkan. Jadi kira-kira sampai si pipingnya ini enak keluar. Seperti ini sudah keluar. Kita lanjutkan dengan piping yang lainnya. Oke, langsung saja kita akan membuat bunga. Di sini saya akan membuat bunga mawar, tapi tengahnya akan saya tambahkan putih terlebih dahulu. Langsung saja kita menggunakan payung, paku payung. Kurang lebih seperti ini, terus langsung saja kita gunakan piping mawar. Nah, untuk tipsnya kita menggunakan yang besar, kita taruh di bagian bawah. Pertama kita mengelilingi putihnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah seperti ini kita menyerong dari sini ke sini. Kita lanjutkan menyamping menjadi 3 kelopak. Kira-kira sudah seperti ini, langsung kita buat kelopaknya agak terbuka. Jadi agak kita angkat ke belakang seperti ini. Kita lebih bikin terbuka seperti ini. Kita lanjutkan pada tengah-tengah atau setengahnya seperti ini. Jadi kelopaknya agak sedikit lebih terbuka daripada sebelumnya. Kita bisa tambahkan juga pada bagian-bagian yang terlihat kosong. Nah, kalau gagal silahkan kita ambil aja, langsung kita copot, kita tambahkan lagi. Sudah, kelopak mawar sudah jadi. Oke, untuk bunganya langsung saja kita pindahkan ke media atau ke tempat tray. Nah, tipsnya untuk memindahkan, jangan kalian dorong seperti ini, tapi kalian buka guntingnya, jadi dia akan jatuh ke dalam alasnya seperti ini. Langsung saja kita buat bunga sebanyak yang kita inginkan. Nah, jadi untuk bunganya bisa jadi seperti ini. Langsung kita bisa pindahkan ke kanvas seperti yang saya kumpulkan saat ini. Nah, tapi juga karena saya ini disusun dalam cup, jadi setiap orang bisa mendapatkan jelinya. Untuk contohnya seperti ini, jadi bisa saja kita langsung letakkan bunganya di tengah-tengah jeli ini. Kemudian kita tambahkan daun di pinggir-pinggir. Seperti ini. Jadinya seperti ini. Kemudian bisa kalian tutup dengan cup yang ada pada kemasannya. Sudah jadi seperti ini.